Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ingin mempraktikkan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana, di mana aplikasi ini kita bisa gunakan tergantung kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep dasar dalam membuat sebuah aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa digunakan untuk Bapak Ibu gunakan dalam bahan ajar, terus juga bisa profil sekolah, database, daftar hadir, game edukasi, dan lain-lain. Nah, dalam tahapan pertama ini, dalam sebuah membuat aplikasi, kita harus membuat sebuah konsep dulu. Jadi konsep ini adalah tahapan dasar mengenai aplikasi seperti apa yang akan kita buat. Nah, salah satu praktisnya kita bisa melihat aplikasi-aplikasi yang terinstal di HP kita mengenai bentuknya, layoutnya, warnanya, menunya, dan sebagainya. Lalu kemudian setelah itu kita memperhatikan setidaknya kita mendapat gambaran mengenai bentuk itu agar kita memiliki arah seperti apa aplikasi yang akan kita buat nanti. Nah, jadi konsep adalah gambar dasar, bisa lewat dari coretan-coretan di kertas atau Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang ada di laptop Bapak Ibu masing-masing. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi sederhana yaitu aplikasi Paint dan saya sudah membuat sebuah konsep. Nah, jadi konsepnya ini sangat-sangat sederhana ya Bapak Ibu karena saya ingin fokus pada tahap dasar dalam membuat sebuah aplikasi. Nah, jadi dalam screen yang pertama ini terdiri dari gambar, ada gambarnya, terus di sini ada tombol baca. Nah, jadi konsepnya seperti ini ya Bapak Ibu, screen pertama ada gambar dan ada tombol baca. Nah, ketika kita klik tombol baca, akan muncul screen yang kedua, di mana berisikan ada 7 tombol ya Bapak Ibu, ada 7 tombol, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tombol, di mana kalau kita klik tombol yang pertama akan memunculkan screen yang berikutnya, di mana menjelaskan materi tentang tombol yang merah ini. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi otomatis di sini ini adalah menu atau konsep atau gambaran sederhana yang akan kita buat nanti. Jadi ini misalkan tombol ini kita akan buat lagi yang kuning ini juga. Jadi ini adalah penjelasannya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu konsep dasarnya. Nah, tahapan yang kedua kita lanjut dalam merealisasikan aplikasi yang hendak kita buat tadi, yaitu kita langsung ke browser. Bapak Ibu bebas ya browsernya mau menggunakan apa aja. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kita membuka website. Jangan lupa ya Bapak Ibu, semuanya ini harus terhubung dengan data. Jadi kita buka di website dengan alamat kodular.io. Begini ya Bapak Ibu. Nah ini. Nah, ini adalah halaman awal websitenya. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi, kita harus terlebih dulu mendaftar dengan kita klik Create App. Nah, akan muncul halaman baru di mana kita bisa login berbagai akun yang kita miliki. Jadi di sini saya menggunakan akun Kodular, akun Gmail. Karena saya sudah terdaftar akun di Gmail saya.
maka otomatis akan masuk ke halaman utama di laman profil kita. Nah, di bawah ini adalah project-project yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, jadi kita langsung tekan aja ya Bapak Ibu. Kita tekan yang create project. Nah, terus kita beri nama projectnya. Kali ini saya akan membuat keajaiban dunia. Nah, dalam membuat nama proyek ini, pastikan Bapak Ibu jangan menggunakan huruf besar dan jangan menggunakan spasi ya, langsung dibuat seperti ini aja. Keajaiban dunia tanpa spasi, lalu next. Nah, ini sudah pengaturan umum yang biasanya untuk Android, jadi tidak perlu kita ubah ya Bapak Ibu, langsung kita klik finish. Nah, kita tunggu aja dulu beberapa detik. Karena jaringan sangat-sangat mempengaruhi. Nah, ini adalah halaman awal. Halaman kerja yang kita lakukan. Nah, ini adalah halaman kerja kita. Tampilan seperti dalam HP ya. Nah, berikut saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang ada dalam halaman ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah tombol-tombol atau fitur atau menu yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi di sini bebas ya, tergantung Bapak Ibu mau menggunakan apa sesuai dengan kebutuhan, karena ini banyak sekali jenisnya ya Bapak Ibu. Nah, terus di tengah ini adalah properti. Ketika kita menggunakan fitur yang di sebelah kiri, otomatis akan aktif yang di tengahnya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah properti dari fitur-fitur yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu di bagian user interface. Nah, di bagian user interface ini adalah banyak sekali isiannya Bapak Ibu. Contohnya seperti button atau tombol, terus juga ada checkbox atau checklist. Biasanya ini ada pada barang-barang, terus juga di sini kita juga bisa menambahkan gambar, terus juga label ini kita bisa menambahkan tulisan macam-macam ya. Ini versi bahasa Inggris. Nah, jadi ada radio, terus juga ada spotlight, spinner, macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, terus yang bagian kedua ini adalah layout. Nah, layout ini adalah kita bisa membuat sebuah pengaturan bagaimana kita mengatur jumlah objek dalam layar. Nah, jadi bagian layout ini juga macam-macam ya Bapak Ibu. Ada general, di general ini juga ada macam-macam jenisnya. Ada cut view, ada grid view. Ini adalah jenis tampilan seperti apa yang hendak kita masukkan ke dalam layar di screen ini. Nah, terus juga di sini ada navigation, ada view. View ini bisa menampilkan gambar-gambar yang berganti-ganti ya, tergantung selera kita ya Bapak Ibu. Terus di sini juga ada media. Nah, media ini juga banyak jenisnya. Contohnya ada audio picker. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan suara, terus juga rekaman, terus juga kamera, terus juga ada image picker, macam-macam ya Bapak Ibu. QR code juga bisa, terus juga ada suara, ada rekaman ya, tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tinggal diekspor aja lagi ya. Terus juga di sini ada menu drawing and animation. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan kanvasnya, terus juga image script, image editor. Nah, banyak sekali jenisnya. Maps ini biasanya bisa bentuk-bentuk misalkan segitiga, lingkaran.
Terus juga ada sensor, ada sosial. Sosial ini kita bisa memasukkan nomor HP kita atau email kita. Bisa juga ibaratnya ini Twitter kita masukkan. Nah, tergantung pilihan aja. Terus juga ada seperti kayak iklan ya, ini iklan. Jadi kita bisa memasang iklan pada aplikasi kita ini. Nah, seperti itu. Nah, baik, saya akan memulai. Ini memulai dalam membuat aplikasi sederhana. Langsung aja ya Bapak Ibu. Ini adalah halaman awal atau disebut dengan screen 1, di mana ini adalah halaman paling awal ketika kita membuka aplikasi. Jadi di sini kita mau menghilangkan nama screen 1, terus juga sobat di atasnya ini agar tidak mengganggu tampilan layar kita. Caranya adalah dengan me-unchecklist. Nah, me-unchecklist ini kita unchecklist aja, kita hilangkan. Terus ini juga kita hilangkan. Terus juga ini kita hilangkan ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah rapi semuanya, kita atur semuanya menjadi center. Nah, kita atur dulu semuanya agar menjadi center atau rata tengah. Kalau kita mau menambahkan ibaratnya tombol. Nah, ini sudah kita rapikan ya Bapak Ibu. Nah, kita buka lagi konsep yang sudah kita buat. Konsep yang sudah kita buat, di mana konsep pada screen pertama ini adalah terdiri dari gambar dan ada tombol baca. Nah, maka dari itu, yang pertama kali yang ingin saya buat adalah tombol bacanya ini. Bagaimana caranya? Ya, kita coba ya Bapak Ibu. Caranya adalah yang pertama, kita klik user interface, terus kita tambahkan ini button ini. Nah, ini namanya button 1. Nah, button 1 kita setting dulu ya Bapak Ibu. Kita setting dulu. Di sini menjadi kita penuhkan aja atau nah, ini kita ubah jadi 50 pixel supaya lebih kelihatan besar. Terus di sininya kita ganti dengan judulnya baca. Nah, terus render ininya kita atur menjadi 90 px. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Terus ininya ukuran fontnya kita ganti menjadi 20. Biar lebih kelihatan. Kita bold. Terus background colornya saya ganti warna menjadi kuning aja ya Bapak Ibu, sesuai selera aja. Terus tulisannya kita ganti text color, warnanya menjadi warna hitam biar lebih jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tombol baca. Terus kita tambahkan, ini tombolnya sudah jadi, tinggal kita tambahkan gambar halamannya. Caranya dengan kita upload. Nah, kita upload. Berhubung saya sudah menyiapkan gambar apa yang ingin saya buat, sebelumnya harus disiapkan ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya siapkan. Kita upload. Nah, kalau sudah, tinggal kita close aja Bapak Ibu. Kalau sudah, tinggal di sini kita klik, kita pilih yang cover book. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Terus kita atur tombol bacanya ini kita letakkan di bawah.
dengan cara kita klik button 3. Nah, jadi tombol bacanya ada di paling bawah. Nah, sudah selesai ya, Bapak. Nah, ini tampilan screen pertama sudah selesai. Tinggal kita atur aja ya, ini kita panjangkan lagi ya sekitar 140 px ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sudah selesai untuk screen pertama. Terus kita lihat lagi konsep yang sudah kita buat, di mana setelah kita klik tombol baca maka akan muncul layar selanjutnya Nah, layar selanjutnya ini ada 7 tombol. Ya, kita coba. Caranya adalah dengan cara add screen. Biarkan aja ini namanya screen 2 ya, Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul screen kedua. Masih sama langkahnya seperti tadi. Kita hapuskan dulu menu barnya. Kita uncheck list semuanya. Nah, sudah kita uncheck list. Terus, sebelum kita memasukkan fitur di sebelah kiri ini, pastikan semuanya sudah berada di tengah. Caranya adalah kita ganti horizontalnya di tengah atau center, sama yang vertikalnya juga di center ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru Bapak Ibu klik layout, terus klik general, terus pilih yang horizontal alignment. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Salah. Bukan ini ya, Bapak Ibu. Screen 2 ini adalah screen 2, di mana screen 2 ini ada 7 tombol yang harus kita masukkan seperti konsep. Ini yang pertama. Kita edit dulu ya. Kita edit dulu. Di mana di sini kita pilih 90%. Nah, jadi Bapak Ibu jadi sebenarnya ada 2 ukuran, yaitu ada ukuran pixel dan persen. Kalau pixel biasanya hanya fokus dalam satu fitur, dalam satu ini. Tapi kalau misalkan persen, ini adalah keseluruhan ukuran menyesuaikan dengan persen keseluruhan objek. Nah, seperti itu ya bedanya Bapak Ibu. Nah, kalau ini 90% lebarnya, terus tingginya kita buat menjadi 50 pixel. 50 pixel. Nah, seperti ini. Terus di sini kita buat fontnya menjadi warna merah ya. Nah, seperti ini. Terus kita kopikan, kita buat tombol yang kedua. Caranya kita duplikat aja.
caranya kita duplikat. Yang bernama tembok, seperti biasa kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu sobat status bar, terus juga ini title visible, terus juga ini tabnya pastikan di center. Caranya kita adalah, kalau ini kan kita gunakan fitur layout karena kita ingin memasukkan kolom gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya pilih yang horizontal. Maaf. Bukan. Saya pilih yang general. Nah, caranya adalah kita tekan layout, terus kita klik general, terus kita pilih horizontal arrangement. Nah, di sini kita mau supaya penuh layarnya di sini agar menuliskan tembok besar Cina. Kita pilih yang ini ya, Bapak Ibu langsung. Terus di sini kita ganti menjadi 50 pixel lebarnya. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan nah, kita atur dulu center. Terus di sini juga center ya. Terus kita tambahkan di user interface label. Kita jadikan fontnya menjadi 20. Terus bold. Terus warnanya kita ubah menjadi warna putih. Untuk tulisannya kita tulis judulnya adalah tembok besar Cina. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Terus bagaimana kita menambahkan informasi yang ada pada halaman ini? Nah, caranya di sini saya menggunakan link pada Wikipedia. Caranya menambah fitur baru di mana fitur ini menampilkan sebuah situs atau website. Jadi sebelumnya saya sudah menyimpan link masing-masing ya, yang sudah saya kopikan di notepad. Ini kita copy dulu ya. Informasi caranya adalah dengan kita klik menu layout, terus kita klik view. Nah, di sini kita pilih web viewer. Jadi kita melihat, nah, home URL-nya kita ganti dengan, kita pastekan aja alamatnya. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Scroll bar ini artinya kita bisa mengatasbawahkan seperti ini ya. Materinya, terus visible ini bisa kita buat, artinya kita bisa memperbesar materinya, sama dengan ini juga sama. Ini tergantung Bapak Ibu aja mau digunakan atau enggak, itu terserah aja ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ya. Untuk tembok besar Cina ini sudah selesai, artinya ini sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya di sini kan tembok besar Cina sudah. Terus kita akan mencoba
membuat layar untuk Petra. Bagaimana caranya? Kita buka dulu yang tembok ini. Cara cepatnya kita langsung kopikan aja, langsung kita copy screen. Nah, namanya kita ganti dengan nama Petra. Ini ya Bapak Ibu. Nah, otomatis dia akan sama seperti ini, tinggal kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan colornya. Kalau Petra tadi warna kuning, kita ganti jadi kuning. Terus namanya kita ganti. Kita ganti dulu ya namanya ya Bapak Ibu. Dengan nama Petra. Nah, jangan lupa web viewer-nya kita ganti juga. Ini kita hapus. Kita kopikan link yang ada di Notepad. Kita pastekan di sini. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Untuk halaman Petra. Kita lanjut ke yang ketiga, namanya adalah, saya lupa. Nama yang ketiga tadi, kita lihat lagi screen kedua adalah Machu Picchu. Ingat, tulis yang simpel aja ya Bapak Ibu. Kita buka dulu yang Petra. Nah, terus kita kopikan. Ini 90%. Pilih sebentar. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini semuanya sudah selesai. Sudah selesai desainnya. Nih, sudah ada 9 ya, 9 screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah selesai. Tapi ini tombol-tombolnya masih belum berfungsi. Padahal kalau maksudnya di sini, nah, tahapan yang ketiga kita adalah jadi pada tahap ketiga ini kita mengibaratkannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kita tekan tombol baca, maka akan menampilkan screen kedua, di mana screen keduanya ini berisi 7 tombol. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini caranya adalah kita klik dulu screen pertama. Ini adalah desainnya, tapi ini masih belum bisa kita gunakan karena belum berfungsi. Nah, caranya adalah kita masuk menu blok ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan menu blok.
Blok ini adalah mesinnya yang menggerakkan tombol-tombol. Nah, disinilah pusat-pusat pemesinan bagaimana menu itu bisa berjalan. Jadi, dalam screen 1 ada tombol baca. Namanya adalah button 1. Nah, bagaimana melihatnya ini? Kita klik ini, namanya adalah button 1. Maka caranya kita cari yang namanya button 1 ini ya, button 1. Nah, konsepnya gimana? Jadi konsepnya ini adalah ketika kita klik button 1, maka akan, nah, jadi yang ini kita tarik ke sini ya Bapak Ibu. Nah, ini masih belum selesai, ini masih rangka ya. Nah, jadi kita harus cari kontrolnya dulu. Jadi misalkan kita tekan tombol 1, maka apa yang akan dilakukan? Nah, jadi kita prosesnya apa setelah kita klik tombol 1 itu, maka akan membuka screen yang lain. Nah, yang mana kira-kira? Kita cari adalah oven. Yang ini ya Bapak Ibu. Nah, kita pasangkan, kita masukkan. Nah, open another screen. Artinya kita ketika mengklik tombol 1, maka akan membuka screen lainnya. Nah, screen lainnya ini bernama apa? Jadi screen yang lainnya ini adalah namanya yang ini ya, screen 2. Caranya adalah kita tinggal tambahkan teks. Nah, kita tambahkan teks, terus kita pilih yang ini ya. Nah, kita pindahkan dulu. Terus di sini kita isi dengan nama yang ini. Ingat ya Bapak Ibu, dalam menulis nama dalam sini harus sesuai dengan yang ini. Artinya besar kecilnya huruf sangat menentukan. Artinya misalkan Bapak Ibu salah dalam menulis besar kecilnya huruf atau ada ketinggalan huruf atau angka, maka prosesnya tidak akan bekerja. Jadi di sini namanya adalah screen 2 di mana S-nya adalah S besar. Kita ketikkan aja screen 2. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu untuk tombol baca. Nah, screen 1. Screen 1 sudah selesai, tapi masih belum bisa kita lihat. Nanti kita akan coba ya. Kita lanjut dulu ke screen 2. Nah, kita buka screen 2. Di mana screen 2 ini ada 7 tombol ya Bapak Ibu. Di mana kalau kita buka atau kita klik tembok besar Cina, maka akan muncul layar tentang tembok besar Cina. Begitu pula misalkan kita klik Petra, maka akan muncul layar tentang Petra. Nah, seperti itu ya logikanya Bapak Ibu. Maka kita buka dulu di bagian blok. Sama langkahnya seperti tadi. Nih, kita cari button 1. Kita cari button 1, terus kita cari when button click do. Yang paling atas ya Bapak Ibu, jangan lupa. Terus masih kita klik control open. Kita cari open nih, yang ini. Nah, terus teksnya paling atas. Masih sama. Nih. Ini jangan lupa kita masukkan namanya tembok. Kita ketik tembok. Nah, sudah. Nah, ini sudah tombol 1 sudah berfungsi. Bagaimana cara yang lain sama langkahnya? Misalkan button 2, kita klik nah, tapi ada cara cepat. Cara cepatnya yang di sini Bapak Ibu langsung duplikat. Nih, langsung kita aktifkan dulu, klik kanan, pilih duplikat. Nah, lagi sebanyak 7 ya.
5, 6, 7. Ada 7 tombol. Terus kita pindahkan dulu. Biar lebih rapi ya Bapak Ibu. Kita pindahkan, bebas aja sih. Tempatnya di mana, mau di atas, di bawah, di ujung, di samping, atau dimanapun itu. Terserah Bapak Ibu. Tapi saya pilih yang ini aja. Nah, ini masih belum ya, masih belum bisa kita gunakan karena ini masih silang. Karena apa? Karena ini semuanya sama. Artinya tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita sama menggunakannya, kita harus sesuaikan. Ini kan button 1, terus ini kita lanjut aja dulu ke button 2. Terus ini button 3, berurutan ya Bapak Ibu. Button 4, terus ini button 5, ini button 6, dan ini button 7. Masih belum selesai. Button 2, ingat, ini adalah kita ganti. Apa tadi? Kita buka lagi di sini. Adalah Petra. Ingat ya, tulisannya sama ya Bapak Ibu. Petra. Nah, terus yang ketiga, lihat lagi kalau salah. Macu. C-nya 2. 4. 4. Cijen. 5. Colosseum. Colosseum. Yang ke-6. Yang ke-6 adalah Taj Mahal. Nah, yang terakhir adalah piramida. Nah, jadi ini kalau sudah semuanya sudah berubah, otomatis yang tanda silang tadi langsung hilang ya Bapak Ibu, karena ini sudah beda. Kita cek dulu sebelum kita ekspor, kita cek dulu apakah tulisannya sama atau enggak. Petra, Macu, karena penulisan yang kurang atau salah atau besar kecilnya tidak sesuai, maka tidak akan berfungsi. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi satu aplikasi ini sudah selesai kita buat. Nah, tapi ini nggak bisa kita lihat kalau tidak kita ekspor atau kita tes. Jadi di sini ada 4. Tahap terakhir kita adalah menguji apakah kita bisa menggunakan yang kita bisa gunakan, yaitu ada 4 cara. Yang pertama adalah tes. Ini adalah connect to companion. Artinya di sini kita bisa mendownload aplikasi Kodola Companion yang ada pada Play Store. Yang ada di Play Store. Kemudian kalau sudah, tinggal kita barcode aja ya. Nah, itu sudah juga bisa. Terus cara yang kedua adalah dengan mengkonekkan via USB antara HP kita. Nah, cara yang ketiga dengan cara mengekspor. Bisa di-download. Nah, seperti ini. Dengan cara di-download, kita tunggu dulu. Jika Bapak Ibu mempunyai aplikasi emulator, bisa langsung di-download aplikasinya ini. Jadi bisa membuka lewat laptop. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan QR barcode di mana kita bisa men-scan dari HP kita masing-masing. Tentunya Bapak Ibu harus mendownload dulu aplikasi QR barcode atau scanner. Nah, setelah itu baru kita pindai langsung QR code-nya. Ini akan otomatis menghubungkan dengan link
untuk mendownload aplikasinya. Kita unduh. Nah, yang paling disarankan adalah cara keempat karena ini langsung kita uji coba di HP Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu ya. Tinggal kita install. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga lebih bermanfaat. Semoga Bapak Ibu bisa lebih mengekspor banyak lagi fitur-fitur yang ada pada Kodular ini karena jenisnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.